dijalani oleh organisasi, dan satu sistem yang diimplementasikan itu ada awalnya dan ada ada akhirnya. Ya, pada akhirnya tersebutlah nantinya akan ada siklus kembali ya ke awal. Ya, itu yang namanya sistem development life cycle. Jadi organisasi gitu ya yang membangun kemudian juga menempatkan dan juga memaintain sistem informasinya itu selalu menerapkan yang namanya sistem development life cycle ya. Dan sistem development life cycle di sini ini adalah suatu kunci sukses ya, bagaimana sistem itu dikembangkan yang dengan dalam hal ini memilih mulai dari manajemen project, analisa, desain, testing, dan juga implementasi gitu ya. Dan uh, karena pengembangan sistem itu membutuhkan biaya ya, maka organisasi akan mengakui gitu ya bagaimana mengendalikan sistem tersebut. Maka proses sistem proses informasi teknologi informasi ini merupakan bagian yang integral gitu ya. Bagian yang integral dari stabilitas dan juga profitabilitas organisasi ya. Di mana dalam satu sistem ini mencukupi gitu ya, mencukupi apa yang dinamanya kecukupan pengendalian internal ya, terkait dengan kelengkapan dan keakuratan transaksi. Nah, dalam sistem development life cycle di sini gitu ya, itu uh, mencakup ya beberapa kerangka. Nah, jadi kalau dikatakan ada berapa sih siklus hidup pengembangan sistem? Jawabnya ada 7 ya. Jadi ada 7 yang namanya siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama adalah harus ada perencanaan, kemudian harus melihat kebutuhan sistem, kemudian melihat desain sistem, kemudian lihat pengembangan sistem, kemudian lihat pengujian sistem, kemudian juga lihat implementasi, dan juga operasi dan juga maintenance. Nah, inilah yang dikatakan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Jadi ada 7 ya. Jadi seperti kita misalnya siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu ada, gitu kan? Ada berapa siklus akuntansi? Mulai dari adanya bukti, kemudian dicatat di jurnal, gitu ya. Dari jurnal diposting ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo, ya. Dari neraca saldo ke trial balance, dari trial balance ke laporan keuangan. Itu balik lagi nanti ke jurnal, kan? Menunjukkan siklus akuntansi itu ada awal dan ada akhir, ya. Artinya itu menunjukkan suatu siklus. Nah, bagaimana juga air di bumi, gitu kan? Air di bumi itu ada siklusnya. Air di bumi, mulai dari apa ya? Adanya awan, gitu kan? Awan itu diserap dari air, ya kan? Selanjutnya ada matahari. Matahari menyebabkan hujan. Nah, jadi hujan jadi air lagi ke bumi. Nah, begitulah seterusnya. Jadi membentuk yang namanya siklus. Nah, dalam sistem sama, gitu ya. Dalam sistem sama ya. Bagaimana kita mau merencanakan sistem terlebih dahulu, menentukan kebutuhan, menentukan desainnya, dikembangkan, diuji, diimplementasi sampai pada di-maintain gitu ya, diperbaiki. Nah, itulah siklusnya. Nah, sekarang kita mau lihat pada tahap perencanaan. Nah, kalau dia tahap perencanaan, apa saja langkahnya? Ya, langkahnya adalah melihat sistem yang baru. Ya, analisa sistem. Apakah sistem yang baru di sini diperlukan atau tidak? Atau kalau misalkan diperlukan dibuat sendiri atau dibeli dari pihak luar gitu ya. Nah, ini dilihat gitu ya. Inilah yang namanya fase perencanaan. Nah, jadi untuk itu melihat sistem yang sekarang. Sistem yang sekarang mumpuni tidak? Ya kalau tidak maka harus diadakan sistem yang baru. Nah, kalau misalnya tidak, maka hanya ada review atas sistem yang lama ya. Setelah ditentukan apa ya sistem yang sekarang, lalu masuk pada konsep desain. Ya, dari konsep desain lantas menentukan kebutuhan. Ya, kemudian lalu dianalisa biayanya. Jangan lupa ya. Jadi analisa biaya perlu dilakukan juga supaya sistem yang baru itu jangan apa gitu ya, lebih mahal malah. Ya, malah lebih mahal dari sistem yang lama, outputnya sama. Itu apa gitu kan? Ya, maka diperlukannya yang namanya analisa biaya dan manfaat atau cost benefit analysis ya. Kemudian siklus berikutnya adalah siklus menentukan kebutuhan sistem dan menganalisanya. Nah, untuk menentukan kebutuhan sistem, maka apakah mau berdasarkan pada
kebutuhan praktis, kemudian juga analisa struktur. Nah, ya. Jadi dalam hal ini adalah melihat kebutuhan fungsional. Ya, cenderungnya gitu ya. Kalau digunakan, bisa nggak digunakan oleh pegawai? Kalau memangnya bisa, gitu ya, maka berapa lama untuk adaptasinya, gitu kan? Setelah itu menentukan desain sistem. Nah, jadi dalam menentukan desain sistem, mendefinisikan bahwa desainnya seluruh dokumen itu memang digunakan untuk mulai dari pelaporan, penampilan layar, kan, kemudian juga spesifik program. Nah, itu dilihat kebutuhannya ya. Kemudian pada tahap ini adalah tahap pengembangan. Nah, jadi pada tahap pengembangan, programmer mengkonstruksi ya sistem yang baru berdasarkan pada analisa kebutuhan dan juga kebutuhan desain yang disetujui ya. Jadi ini tahapan pengembangan. Artinya tahapan pengembangan ini cenderung dilakukan oleh desainer gitu ya atau desain programmer gitu ya dalam sistem. Nah, jadi untuk kebutuhan itu lihat dilakukan langkah yaitu validasi input ya. Kemudian juga melihat head compiler warning. Ya, head compiler warning artinya kode-kode dalam suatu sistem yang baru dapat nggak digunakan atau juga dimodifikasi. Kadang ada juga kode itu tidak bisa dimodifikasi, sudah dikunci gitu kan. Artinya kita sangat tergantung pada apa ya, pada ini ya, pada uh, sangat tergantung kepada programmer yang lama sehingga kita tergantung sehingga kita harus kontraknya setiap tahun. Nah itu. Kemudian desain arsitektur, ya sejauh mana keamanannya. Ya kemudian juga terkait dengan apa ya simpelnya, ya kemudian juga defaultnya. Nah itu ya. Jadi dengan kata lain di sini pada tahap ini adalah tahapannya ada 14 ya. Jadi tahapan 14 untuk melihat yang namanya proses pengembangan ya. Jadi dalam proses pengembangan ini memang cukup banyak ya. Mulai dari validasi input ya, output encoding sampai pada general coding practice ya. Nah, kemudian ketika sudah dikembangkan, jadilah ya kan kalau memang itu dikembangkan sendiri, maka diuji coba, testing ya. Jadi diuji cobalah di lapangan sejauh mana go live date ya dari hari ke hari dapat nggak diterima tantangannya. Kalau memang biasa mudah diterima ya, maka hasil validasinya menunjukkan dapat mengidentifikasi error ya. Dan secara keseluruhan strategi ini dikembangkan ya untuk menguji peristiwa individual ya. Kemudian peranan dan juga tanggung jawab lingkungan dan juga problem ya. Dan terkait dengan level apa ya acceptance testing event gitu ya. Artinya di sini pada saat kita melakukan pengujian gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya level penerimaan. Sejauh mana level penerimaan itu? Nah, level penerimaan dilakukan dengan user acceptance testing dan juga acceptance team dan juga agreed open requirement ya. Jadi mulai dari hasil pengujian penerimaan, kemudian dilakukan oleh tim penerimaan dan juga menentukan faktor-faktor kebutuhannya ya. Nah, di dalam pengujian sistem gitu ya, ini menggunakan yang namanya unit testing. Ya, kemudian juga integrating testing. Ya, kemudian juga technical testing. Ya, kemudian functional testing ya. Ini bisa dilihat nanti apa saja itu yang namanya unit testing. Kemudian performance load testing. Ya, kemudian block box testing. Kemudian white box testing. Ya, kemudian regression testing. Kemudian automate software testing dan juga software performance testing. Nah, itu dia yang namanya fase testing ya. Kemudian fase implementasi. Nah, jadi dalam fase implementasi sudah diuji coba, lantas diimplementasikan. Nah, dalam implementasi harus dibuat langkah yang namanya rencana implementasi, kemudian rencana konversi, ya, kemudian uh, menyusun rencana IT disaster plan. Kalau terjadi sekarang kan lagi musimnya hacker gitu kan. Nah, kalau memang datanya hilang, bagaimana langkah
plan A, plan B. Ya kalau misalkan data itu apa gitu ya, data itu kena gempa bumi, ya kan, atau juga kehilangan data yang memungkinkan resiko adanya kehilangan data, nah maka bagaimana rencana IT disaster plan-nya ya. Ya, kemudian dokumentasi sistem. Ya, kemudian pengujian ya, training. Ya, kemudian juga support sistem. Ya, kemudian setelah diimplementasikan maka masuk pada fase terakhir yaitu fase pengoperasian ya dan perbaikan maintenance. Jadi dalam fase pengoperasian dan juga maintenance di sini kita akan ada koreksi ya. Koreksi atas yang sudah dijalankan. Kemudian bagaimana maintenance adaptif. Ya, kemudian bagaimana preventive maintenance. Jadi itu ya. Dan ini ada beberapa tambahan ya terkait dengan resiko yang dihubungkan dengan fase-fase siklus hidup pengembangan sistem. Ada beberapa resiko di dalamnya. Resiko yang pertama itu adalah akses yang tidak terotorisasi. Artinya kalau kita mengembangkan sistem gitu ya, bisa aja kan ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan sejauh mana bisa diperbaiki? Nah, kalau misalnya bisa diperbaiki, yang bisa memperbaiki itu hanya developer. Ya, hanya developer. Nah, itu resiko gitu ya. Resiko yang lainnya terkait dengan perubahan aplikasi, perubahan database, perubahan jaringan, itu resiko. Yang lainnya apa? Perubahan prosedur manajemen. Nah, kemudian apalagi perubahan yang terkait dengan kontrolnya dan prosedur yang berhubungan yang mengkonversi ya keefektifan dan juga masalah kualitas gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan dalam siklus hidup pengembangan sistem gitu ya. Jadi pendekatan siklus hidup pengembangan sistem ini boleh kita menggunakan beberapa pendekatan ya. Ada yang namanya pendekatan waterfall system development atau juga pendekatan agile system development ya. Nah, kemudian juga pendekatan adaptive software development ya, kemudian juga pendekatan joint application development. Oke. Kemudian pendekatan yang namanya prototype rapid application development RAD ya. Kemudian pendekatan land software development, kemudian pendekatan end user development. Oke. Kemudian juga pendekatan ya. Kemudian dalam hal ini harus ada evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi inilah yang dikatakan dengan penilaian oleh auditor teknologi informasi ya, IT auditor yang mencakup siklus hidup pengembangan sistem dan implementasinya ya. Jadi yang dilakukan oleh auditor apa saja itu? Nah, IT auditor ini mereview ya bagaimana ya pengembangan sistem dan juga implementasinya dapat menjamin terhadap keberadaan sistem baru dan juga sesuai dengan standar-standar yang sudah ada atau protokol yang sudah ada. Apakah sudah dipenuhi atau tidak gitu ya. Jadi sistem development SDI implementation di sini ini adalah sarana evaluasi gitu ya dan juga sarana administratif kontrol ya terhadap otorisasi pengembangan sistem. Nah itu ya, jadi ada sistem baru dan ada auditnya ya. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, silakan. Kalau ada, lanjut ya. Nah jadi itu ya. Jadi perlunya IT auditor untuk yang mencakup pengembangan dan juga implementasi ya. Ya, selain itu juga penentuan risiko ya atau di sini melihat risiko ya, risk assessment. Jadi IT auditor itu punya waktu yang cukup secara menyeluruh ya untuk melalui proses proyek tersebut. Jadi menentukan fungsi-fungsi yang secara hal ini adalah kompleksitas dan juga kesesuaian pentingnya terkait dengan hal itu ya. Kemudian juga membuat rencana audit ya. Jadi udah diimplementasikan lantas juga dilihat ya sejauh mana rencana audit yang dilakukan. Ya, dari dalam rencana audit gitu ya, itu menentukan tugas auditnya, yaitu audit atas
analisa sistem ya dan kebutuhannya. Jadi dibentuklah tim project. Ya, jadi tim project di sini menganalisa problema bisnis dan juga yang dihasilkan dari pengembangan dari sistem yang baru tersebut. Ya, kemudian auditor test system design ya. Nah, ini juga dicakupan di level auditnya ya. Jadi audit atas desainnya. Sejauh mana desain tersebut ya direview ya, apakah memungkinkan? Semuanya udah ada penjelasan ya yang terkait dengan pengendalian di sini. Kemudian adalah auditor test development. Ya, kemudian juga adalah auditor testing. Ya, kemudian yang dilakukan lagi adalah pada fase implementasi juga diaudit ya. Jadi semuanya diaudit. Kemudian pada operation and maintenance juga diaudit. Dan inilah dia ya kalau kita review internal control-nya gitu ya. Jadi review internal control-nya ini kita buat kuesioner gitu ya. Jadi kuesionernya sebagai berikut ya. Pada fase perencanaan bobot-bobot item-item pertanyaannya ada 5. Pada fase sistem analyze ada 4. Pada saat tes ada 2 ya. Ini kuesionernya yes or no gitu ya. Lantas juga komen ya. Nanti auditor menilai ya kalau misalnya kebanyakan fase-fase ini diragukan gitu ya, maka nantinya dilakukan pemeriksaan secara mendalam gitu ya. Begitu juga development. Ya, begitu juga fase testing ya. Ini item-item pertanyaannya ya. Ya, kemudian fase implementasi ini juga item pertanyaannya ya. Kemudian ini fase operation ya. Ini juga item pertanyaannya. Jadi sama ya kalau kita dengan mengaudit keuangan ya. Jadi sebelum turun mengaudit siklus hidup pengembangan sistem harus ada review atas pengendalian ya. Sejauh mana gitu ya. Pengendalian itu dilakukan atau tidak gitu ya. Maka visioner ini harus dilakukan oleh yang namanya auditor teknologi informasi ya. Fase berikutnya adalah fase komunikasi. Nah, jadi kita mengkomunikasikan ya bagaimana temuan audit dan juga hasil yang diperoleh dan diberikanlah dikomunikasikan ya dan direkomendasikan kelemahannya ya untuk diperbaiki. Nah, jadi kesimpulannya ya bahwasanya pengembangan sistem baru itu berdasarkan pada pertimbangan biaya ya dan juga waktu. Jadi untuk mengendalikannya diperlukanlah strategi ya, diperlukanlah standar, diperlukanlah kebijakan, diperlukanlah prosedur ya untuk menjamin dan mengembangkan sistem yang baru tersebut. Jadi prosesnya tersebut mengacu pada sistem, kesuksesan sistem ya. Di mana pada fase ini harus ada siklus hidup pengembangan sistem dan siklus pengembangan sistem itulah merupakan kerangka efektif ya untuk pengembangan aplikasi ya yang secara khusus dapat memberikan proses standar perencanaan, analisa, desain, testing, developing, maintaining dan atas sistem yang baru ya. Dan di sini dalam siklus development cycle dan implementasinya perlu diaudit ya. Jadi perlu diaudit tujuannya apa? Tujuannya melihat perform ya dan mengevaluasi pengendalian administrasi secara menyeluruh. Juga sejauh mana otorisasi ya kan? Pengembangan dan implementasi sistem yang baru. Jadi audit di sini difokuskan pada evaluasi atas kualitas ya dari tiap-tiap sistem yang dikembangkan yang mencakup evaluasi atas desain, jejak audit, rencana sistem baru, user training dan juga documentation. Jadi rekomendasinya didapatkan termasuk juga dalam hal pengembangan terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan aplikasi dan kebutuhan rencana apa ya, test plan ya. Nah, itulah ya terkait dengan topik yang namanya System Development Life Cycle ya, dan juga diperlunya IT audit ya. Nah, jadi IT audit atas sistem yang baru ya yang dilakukan oleh auditor. Silakan ada yang mau diskusi? Ada yang mau diskusi? Oke, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya materi kita dan nanti video ini saya share ya kepada adik-adik sebagai bahan perkuliahan. Mohon di absen
kehadiran kita di print screen, Nabila? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah saya absen.